kita tulis dalam kertas itu, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Kita baca diri kita sendiri, kita renungi. Bahkan kalau bisa pada saat tengah malam, pada saat Bapak dan Ibu sholat tahajud barangkali, merenung di situ, lihat apa kelemahan saya, apa kelebihan saya selama ini dalam memimpin. Kalau itu ada kelebihan, berarti itu tingkatkan. Tapi kelemahan itu hilangkan, minimaliskan kelemahan itu. Sehingga ada yang mengatakan teman saya, sesungguhnya dari sisi saya sebagai pribadi, ini ada kata teman saya sebagai pemimpin, dari saya sebagai sisi pribadi, saya tidak suka dengan anak buah saya itu. Ingin rasanya saya memberhentikan. Tetapi karena emosi bermain di sini, maka itu tidak terjadi. Itu adalah bermain, kemampuan memainkan emosi dan pemimpin. Itu kesimpulan yang dapat saya jelaskan di sini. Makanya saya katakan, kadang kita jangan juga terjebak pada persoalan titel. Jangan juga terjebak di situ. Seorang punya titel, doktor, dan seterusnya, belum tentu dia mampu memimpin. Itu yang harus kita pahami. Oke, silakan lanjut lagi. Silakan Pak Andas, lanjut lagi. Itu kesimpulan sementara yang bisa saya sampaikan di sini. Enggak kedengaran kah suaraku? Dengaran, Bu. Dengaran. Silakan Pak Andasnya, teruskan lagi. Ya, silakan teruskan lagi. Slide berikutnya, Sandas. Mas Andas. Keluar kayaknya belum ini. Silakan. Tinggal 15 orang. Mana Mas Andas ini? Kayaknya Ini. keluar deh. Ini baru masuk lagi. Ada nih. Mas Andas. Iya, Pak. Lanjut kata Ibu. Jumat. Enggak Jumatan, Bang. Tugas dan tanggung jawab barangkali tidak perlu itu, Mas Andas. Ya, Mas Andas, lanjut. Maaf Bu, tadi saya Bu, keluar dari Zoom baru masuk lagi. Aneh. Maaf Bu. Kita lanjut Andas ke slide berikutnya. Definisi dan hakikat kepemimpinan itu lanjut sampai di situ dulu. Saya ingin sekali kepada Bapak dan Ibu ini, ingin sekali, tapi caranya tidak tahu seperti apa, bahwa bagaimana kita kepemimpinan ini, pengertian yang Bapak Ibu sampaikan tadi, itu menyatu, mengkristal dalam diri kita. Sehingga itu keluarnya seperti apa yang kita harapkan. Jadi tidak hanya terbentur, tertahan di dalam otak kita tentang kepemimpinan itu seperti itu, tapi bagaimana ini mengkristal dalam otak dan jiwa kita, sehingga menimbulkan, mengeluarkan sikap yang sesuai dengan persyaratan seorang pemimpin. Oke, Pak Andas. Ya, Bu. Lanjut kita ke hakikat kepemimpinan itu sedikit dibahas. Baik, Bu. Ya. Jadi kita lanjut kepada definisi dan hakikat kepemimpinan. Kita pahami dulu makna hakikat. Hakikat berarti suatu kebenaran yang mutlak, yang sampai kapanpun kebenaran itu tidak akan berubah. Jadi hakikat seorang kepemimpinan ini sudah dirangkum dengan sangat sederhana dan gampang dipahami. Jadi kepemimpinan itu hakikatnya adalah tentang bagaimana sifat
sifat seorang pemimpin, yang dimana sifat ini adalah pemimpin harus punya sifat yang fleksibel, dalam artian bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus mengayomi, kapan harus bersifat lembut, dan semacamnya. Kemudian juga berbicara tentang perilaku pribadi. Karena kita tahu kepemimpinan yang berhubungan dengan perilaku, ada kalanya kita harus terlihat tegas, ada kalanya kita harus ramah, dan juga sangat bersosial. Kemudian juga tentang bagaimana pengaruh terhadap orang lain. Nah, jadi sifat kita serta perilaku kita akan menjadikan sebuah patokan atau indikator orang lain tentang bagaimana mereka merespon keberadaan diri kita, yang dimana itulah disebut dengan pengaruh. Makanya kita tidak heran dengan apa yang kita bahas dengan Bu Iti sebelumnya tentang kepemimpinan yang dari lahir, yang terbentuk. Sebenarnya itu semua tergambarkan atau tercerminkan dari sifat dan perilaku kita. Kemudian lagi tentang pola-pola interaksi. Kita tahu interaksi itu ada interaksi dengan atasan, interaksi dengan sesama, dan juga interaksi dengan bawahan. Kalau mungkin di dalam pendidikan bisa guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan guru dengan murid. Pola interaksi ini juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana orang menilai, sehingga penilaian itu menjadikan mereka mau dengan senang hati mengikuti instruksi dari kita ketika kita diberikan amanah ataupun tidak. Kemudian adalah kerjasama, itu sudah pasti kedudukan dari satu jabatan administratif. Jadi yang bisa mempengaruhi seseorang itu dalam kepemimpinan, sifatnya bisa menjadi penyebab seorang itu diakui sebagai seorang pemimpin. Perilaku pribadinya yang layak untuk dicontoh. Bagaimana dia memiliki pengaruh yang kuat dengan orang lain. Bagaimana pola interaksi orang tersebut yang bisa menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Kemudian juga tentang bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena banyak orang yang pintar tapi susah untuk bekerja sama. Dalam artian seperti yang Ibu jelaskan tadi, ego di dalam diri pribadi yang merasa lebih unggul, lebih pintar, itu lebih dominan daripada kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian juga yang menarik adalah tentang kedudukan dari suatu jabatan. Jadi ada kalanya dalam suatu kasus, mungkin di pandangan beberapa orang ini ada yang lebih layak menjadi pemimpin daripada dia. Tapi karena dialah yang sudah ditunjuk sebagai seorang pemimpin, ada hitam di atas putih, maka tentulah orang ini harus kita ayomi. Walaupun mungkin ada kandidat lain yang menurut kita lebih memadai, tapi yang ini tetaplah menjadi seorang pemimpin yang layak untuk kita ikuti kebagaimanapun beliau terangkat, karena ada suatu proses yang ketat. Kemudian adalah tentang persepsi persepsi serta pengaruh-pengaruh lainnya. Jadi hakikatnya kepemimpinan itu adalah tentang apa yang ada pada diri kita, sehingga bisa memberikan pengaruh, arahan terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin ini bisa ditambah oleh teman-teman yang lain tentang bagaimana hakikat kepemimpinan. Mungkin setujukah dengan perilaku, kemudian sifat-sifat yang ada di sekitar kita? Mungkin ada keluh kesah atau studi kasus yang bisa kita diskusikan. Persilahkan. Atau saya kembalikan ke Ibu dulu? Ya, Pak Lakaseng, Pak Ketua. Ya, Pak. Silahkan, Pak. Ya, baik. Saya tertarik dengan definisi kepemimpinan ini. Dan tertarik dengan penyampaian Ibu Dokter tadi. Menanya apa, Pak? Karena memang pada kenyataannya banyak sekali orang yang mahir secara teori kepemimpinan, bahkan mungkin sampai tingkat sudah doktor atau profesor sekalipun, tapi pada kenyataannya di lapangan
dia tidak mampu memimpin dengan baik. Itu yang kita dapati. Maka definisi dan hakikat kepemimpinan ini memang menurut saya sangat menarik ya. Di sana ada sifat-sifat yang memang sifat-sifat ini setiap orang memiliki keunikan sifat-sifat masing-masing ya. Dia bukan berbicara sekedar teori. Ya, kemudian perilaku pribadi setiap orang itu bermacam-macam memang ya. Ya, memang ini kayak misalnya pengaruh terhadap orang lain. Itu pengaruh terhadap orang lain itu ada orang mungkin secara keilmuan kelihatannya biasa-biasa saja, tapi dia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Ya, mungkin karena dilihat perilakunya memang yang membuat orang lain itu tertarik ya. Kalau dalam dunia Islam kan pada zaman Rasulullah banyak orang masuk Islam karena memang karakter orang-orang Islam itu yang sangat menawan sehingga banyak orang masuk Islam karena akhlak orang-orang Islam. Sehingga ini menurut saya sangat menarik. Kemudian yang terakhir penyampaian Bu Dokter itu juga menurut saya juga menjadi kunci ya. Yang disampaikan oleh Bu Dokter itu terkait dengan keyakinan ya, keyakinan karena kita yakin sekali bahwa kalau Allah yang memudahkan maka semua akan menjadi mudah. Maka kalau seorang pemimpin itu dekat dengan Allah, nah hati orang itu kan dikuasai Allah yang punya, yang membolak-balikkan hati seseorang. Sehingga memang kalau menurut saya sebagai seorang pemimpin muslim, maka dia harus memiliki spiritual yang kuat karena untuk orang. Maaf Pak, suaranya Mengenakkan hati orang, membuat orang senang kepada kita karena Allah, dengan Allah insya Allah semua orang akan cinta. Maka secara kepemimpinan agak mudah. Kedengaran? Kedengaran Pak. ya Pak, kedengaran. Ya. Jadi kalau menurut saya memang di samping teori-teori itu memang bagi saya seorang muslim inilah rahasia kesuksesan seseorang, yaitu kekuatan spiritual seseorang. Karena kalau bagi saya percaya dengan Quran. Orang kalau Allah memudahkan seseorang maka semua akan menjadi mudah. Maka dalam Islam itu ada doa supaya kita selalu meminta kepada Allah dimudahkan segala urusan. Hati orang itu Allah yang punya, Allah yang pegang. Sehingga kalau Allah memudahkan, insya Allah mudah. Tapi kalau Allah membuatnya sulit, maka sepintar apapun orang akan menjadi sulit. Nah, makanya seorang pemimpin spiritual itu kelihatannya enak sekali menggerakkan massa, enak sekali mengarahkan orang, enak sekali mencapai tujuan. Karena Allah turut andil dalam mencapai keinginan orang tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Masya Allah. Sehingga saya sangat sepakat dengan Bu Dokter. Ini luar biasa MPI. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Sangat Allah. kepala kasar. Luar biasa. Oke, kita lanjut kalau memang sepakat itu. Yang jelas bagaimana teori ini termasuk hakikat kepemimpinan ini mengkristal dalam diri kita. Wow. Ya. Jadi memang milik kita. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah mengarahkan, bagaimana mengarahkan itu menjadi milik kita. Sehingga kita mampu mengarahkan orang. Nah ini yang harus kita lakukan. Oke, mungkin Pak Andas lanjut. Ya. Silakan host ke slide berikutnya. Masuk ke dalam kepemimpinan dalam manajemen sekolah. Nah, ini luar biasa ini. Kita sudah langsung pembahasan temanya kita. Kepala sekolah adalah orang yang memiliki kekuasaan serta pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian, Masya Allah, ini kita
Kecil Berapa tulisannya. sholat Kecil sekali, Bu. Kecil sekali, Bu. Ya kecil banget, saya juga jadi lupa ini apa yang ditulis. Coba-coba saya zoom. Di Jumat. Nggak apa-apa, kita sampai di sini aja dulu. Ya, apa ini? Kepala sekolah adalah orang yang mewakili, yang memiliki kekuasaan serta pengaruh dalam menentukan kegiatan. Sudah? Nggak usah Pak ini. Sekarang kita coba bahas ini aja dulu. Kepala sekolah adalah orang yang memiliki kekuasaan serta pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar mengajar. Nah itu juga kita bahas. Ya, kita bahas tentang manajemen dalam sekolah. Kita fokus pada kepemimpinan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah adalah orang yang memiliki kekuasaan serta pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Saya menarik sekali dengan keadaan kita saat ini, terkhususnya pandemi. Jadi kepala sekolah itu punya wewenang luas untuk memberikan bagaimana model pembelajaran yang dilaksanakan. Saya ada mendengar beberapa kasus, mungkin bisa dibahas tentang bagaimana kepemimpinan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menentukan bahwa guru boleh menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengajar seperti itu dengan catatan evaluasi. Saya punya tadi kasus berhubungan dengan adik saya sendiri di suatu sekolah di SMP. Jadi hanya diberikan tugas, kemudian tidak diminta laporannya. Padahal itu kan menjadi sebuah evaluasi bagi seorang kepala sekolah. Nah, mungkin ini bisa berhubungan tentang bagaimana sih kepala sekolah itu punya peran dalam menentukan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Karena intinya kebijakan dari kepala sekolah adalah sebuah keputusan yang mutlak. Apalagi kita berhubung di kelas ini sangat banyak yang merupakan praktisi kepala sekolah, mungkin bisa diberikan tanggapannya kepada teman-teman. Dipersilahkan pendapatannya tentang kepala sekolah yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar dalam sekolah ini. Ini kalau yang saya baca slide-nya, saya bisa pahami. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan keberhasilan. Jadi pertama adalah kepala sekolah yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Kemudian yang kedua atau di sebelah kirinya itu yang panah sebelah kiri itu adalah tentang bagaimana sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik. Poinnya adalah kompleks dan unik. Ya. Unik. Kemudian di sisi kanannya adalah bagaimana kepala sekolah sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab itu mampu mengatur dan memimpin bawahan yang ada. Jadi poinnya untuk mencapai keberhasilan pada slide ini adalah kan kepala sekolah adalah orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Sedangkan dalam sebuah sekolah atau organisasi lembaga pendidikan itu di mana manusia itu sifatnya unik dan juga kompleks. Ada kalanya hari ini prima on fire, pada suatu bisa-bisa besoknya guru tersebut tiba-tiba tidak on fire dan semacamnya. Karena dinamika yang sangat
besar di dalam dunia organisasi dan dunia lembaga, sehingga kepala sekolah itu dituntut untuk mampu kita kembali ke hakikat kepemimpinan tadi, untuk mampu bagaimana memberikan pengaruh motivasi yang kuat kepada bawahan-bawahannya, sehingga keberhasilan program belajar yang sudah ditetapkan itu bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin, sehingga mencapai output yang sesuai dengan yang diharapkan atau visi yang sudah ditetapkan. Ini adalah poin dari slide ini, kolaborasi bagaimana unik dan kompleksitasnya lembaga pendidikan, serta bagaimana peran seorang pemimpin untuk mengatasi kompleks dan dinamikanya di lembaga pendidikan tersebut demi mencapai satu keberhasilan. Mungkin bisa ada yang menanggapi, menambahkan tentang bagaimana manajemen dalam sekolah ini. Itu ada yang mau sholat Jumat itu Mas Anda tuh. Ya. Ustaz Qasim sholat Jumat. Oh iya Pak, ini slide terakhir, kita selesai slide ini, insya Allah kita bisa laksanakan sholat Jumat. Apalagi Pak Putra khotib Pak ya. Kalau saya masih sholat di rumah Mas. Tunggu fatwa dulu. Cendana enggak ada yang boleh sholat Jumat dulu. Arnani masih sholat di rumah. Masih sholat di rumah Bu, walaupun edaran wali kota sudah keluar, kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi berlakunya mulai tanggal 1 Juni Bu. Ya, jadi masih ada minggu depan baru kita laksanakan di Budaya. Pati lah. Ya. Mungkin Anda karena kita berketat, kita mungkin akan nanti diakhiri sampai sini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Kalau bisa besok ada cepat waktunya. Karena masih banyak sebenarnya. Ada teori tentang sekolah yang efektif itu ada 12, ada 15 item yang harus kita bahas sebenarnya. Tapi mungkin sangat tidak ini. Yang pertama tadi yang ingin saya jelaskan juga adalah bahwa di situ akhirnya apa dikatakan Anda tadi, bahwa kadang hari ini baik, kadang besok ada ini mood-mood dan seterusnya. Istilah pentingnya kecerdasan emosi dibentuk. Kecerdasan emosi itu dibentuk melalui pendekatan kepada Tuhan. Tidak bisa tidak pendekatan kepada Tuhan. Banyak-banyak berzikir karena itu adalah membentuk kecerdasan emosi. Kalau orang sudah cerdas emosinya, dia akan mampu mengelola emosinya. Kemarahan dia marah, tapi dia menunjukkan kemarahan itu. Ini kalau yang sudah matang emosinya. Nah, seorang pemimpin itu, apalagi kepala sekolah menghadapi guru, menghadapi murid, beda Pak, kepala pimpinan di kantor dengan pimpinan di sekolah. Kalau di kantor kita masih mengelola administrasi, tapi kalau di sekolah kita mengelola orang. Ini yang harus di. Oke, Pak Andes, apakah kita mau sampai di sini saja atau kita lanjut lagi? Karena kita lama tadi tertahan. Mungkin besok Bu, kasih lama waktunya besok Bu. Ya, waktunya besok kalau bisa agak cepat ya. Ya. Insya Allah kita lakukan untuk jam 10. Mungkin insya Allah kita bisa sampai setelah materi karena waktu luangnya lumayan luang. Baik, ada ini. Akan ditutup Anda. Baik, alhamdulillah kita ada di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi biasa kita pelajari tentang apa itu kepemimpinan yang kita pahami selama ini,
sehingga seperti Ibu katakan kita banyak terjebak dalam sebuah teori, tetapi tidak mampu untuk mempraktikkan di dalam realitanya. Kemudian juga tentang bagaimana hakikat seorang pemimpin, tentang bagaimana kita punya pengaruh dan pengaruh itu adalah kita, seperti itu, serta dengan manajemen sekolah. Insya Allah kita akan melanjutkan teori-teori yang lebih materi yang lebih menarik tentang kepemimpinan di pertemuan terakhir kita besok jam 10 tepat. Dan juga semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang punya kue bawa Selasa ke kampus. Bu Ita Bu, punya nanti rengginang bilangnya. Bu, ada pertanyaan ini, Bu. Ibu, dokter, Bu. Bu, ada, ini mau nanya, Bu. Nanti ada UASnya kah, Bu, ya? Ada, Pak. Bapak pilih. Bapak itu Ibu bisa pilih. Saya sudah punya soal UAS dan siap di. Itu yang pertama. Jemput dulu yang lain, jemput.